tiba di Nob dalam keadaan terdesak dan sendirian. Ia bukan lagi perwira istana yang diutus, melainkan pelarian yang mencari perlindungan. Nob adalah kota imam yang berfungsi sebagai pusat religius pada masa itu. Kedatangannya segera menimbulkan kegelisahan pada Ahimelek. Ahimelek menyambutnya dengan gemetar. Ketakutan itu menunjukkan bahwa posisi Daud telah berubah di mata publik. Daud tidak datang bersama pasukan atau rombongan resmi. Ia berdiri sendirian di ruang sakral. Ia mengatakan bahwa ia sedang menjalankan urusan rahasia raja. Pernyataan itu terdengar seperti perlindungan diri di tengah tekanan politik. Ia meminta roti karena tidak memiliki bekal. Yang tersedia hanyalah roti sajian yang baru saja diganti. Roti sajian biasanya hanya diperuntukkan bagi para imam. Ahimelek memastikan bahwa para pemuda Daud dalam keadaan tahir. Kebutuhan hidup dipertimbangkan sebelum aturan ritual ditegakkan. Roti itu akhirnya diberikan. Tindakan itu tidak dimaksudkan sebagai pelanggaran. Ia merupakan keputusan dalam kondisi darurat. Di tempat itu juga tersimpan pedang Goliat. Pedang itu dibungkus dan diletakkan di belakang efod. Pedang tersebut adalah simbol kemenangan iman terhadap Filistin. Kini, pedang yang dahulu menandakan keberanian menjadi alat pelarian. Simbol kemenangan berubah fungsi menjadi perlindungan. Narasi sengaja menempatkan roti dan pedang berdampingan. Di antara saksi-saksi terdapat Doeg orang Edom. Ia adalah kepala gembala Saul, dan ia sedang berada di hadapan Tuhan. Keberadaannya tampak biasa pada saat itu. Namun ia menjadi penghubung tragedi berikutnya. Ketika Saul menerima laporan Doeg, ia langsung menuduh adanya pengkhianatan. Ia menyatakan bahwa Ahimelek telah bersekongkol dengan Daud. Ia juga menuduh bahwa imam telah bertanya kepada Tuhan bagi Daud. Teks sebelumnya tidak mencatat konsultasi tersebut. Saul menunjukkan kecurigaan terhadap akses ilahi. Ia merasa bahwa otoritas rohani tidak lagi berada di tangannya. Pengawal Saul tidak menolak membunuh para imam. Mereka masih mempertahankan batas moral. Doeg yang melaksanakan pembantaian. 85 imam dibunuh pada hari itu. Kota Nob dihancurkan seperti kota musuh asing. Perempuan dan anak-anak turut menjadi korban. Tindakan ini memperlihatkan degradasi kepemimpinan Saul. Raja Israel bertindak terhadap kotanya sendiri seperti terhadap bangsa kafir. Di titik ini pergeseran rohani menjadi nyata dalam tindakan politik. Kehilangan roh berbuah pada kehilangan batas etis. Hanya Abiatar yang lolos dan melarikan diri kepada Daud. Ia membawa efod sebagai simbol akses ilahi. Daud mengakui bahwa kehadirannya memicu tragedi tersebut. Ia menyatakan bahwa ia mengetahui Doeg akan melaporkannya. Pengakuan itu menunjukkan kesadaran tanggung jawab pribadi. Narasi tidak memutihkan Daud dari konsekuensi, namun ia juga tidak menyamakan Daud dengan Saul. Perbedaan karakter mulai terlihat jelas. Secara teologis, Nob menjadi titik peralihan legitimasi. Raja lama membantai imam. Calon raja baru melindungi imam yang tersisa. Roti melintasi batas ritual demi kehidupan. Pedang berpindah dari simbol kemenangan menjadi alat bertahan. Ruang sakral berubah menjadi arena kekerasan politik. Iman dan kuasa bertabrakan dalam satu lokasi. Narasi memperlihatkan runtuhnya otoritas lama. Di Nob, pelarian Daud berubah menjadi krisis nasional. Kepemimpinan Saul tidak hanya retak, tetapi terdistorsi. Struktur kerajaan mulai menghilangkan pusat moralnya. Arah sejarah bergerak tanpa diumumkan. Peristiwa ini bukan sekedar episode bantuan darurat. Ia menjadi cermin degradasi rohani dan politik. Ia juga menjadi awal konsolidasi legitimasi Daud. Dan dalam tragedi itu, benih transisi kerajaan semakin nyata.